Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Programa 1 dalam Florata pagi hari ini. Dan kita masih di sesi wawancara pendengar RRI ya. Dan tentunya masih bersama kami yang bertugas untuk Florata pagi hari ini, saya Leli Kara dan juga rekan saya Ricky Seda sebagai operator studio. Nah, pendengar RRI, ratusan ekor sapi ini akan dikirim ke DKI Jakarta jelang bulan suci Ramadan tahun 2023. Nah, ini apakah setiap tahunnya memang permintaannya dengan nominal ratusan ekor begitu pendengar dari NTT ke Jakarta atau ke daerah lainnya pendengar? Kita akan update informasinya bersama Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Dr. Hewan Julius Umbu Hunggar. Pak Dokter, selamat pagi. Selamat pagi Bu Leli, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Salam sehat, salam tangguh Bapak ya. Terima kasih, salam sehat Bu Leli. Ya, Bapak, apakah memang setiap tahun permintaan jelang Ramadan itu, bulan suci Ramadan itu memang di nominal seperti ini, 500-an begitu Pak ya? Betul Bu Leli, jadi terkait dengan hari-hari besar, hari raya keagamaan itu sudah menjadi kebiasaan, akan terjadi tren peningkatan pengiriman ternak potong ke Jabodetabek dan daerah lainnya. Oke, jadi untuk tahun ini fokusnya ke Jakarta saja kah atau beberapa daerah lain juga? Untuk tahun ini semua, beberapa daerah lain, malah ada pertambahan daerah lain lagi karena status bebas PMK penyakit mulut kuku saat ini. Jadi kemarin yang kita kirim itu yang pertama adalah kloter pertama. Itu ke Jabodetabek 550 ekor. Nanti akan menyusul kloter berikutnya, shipment berikutnya. Terus yang berikutnya di daerah lain juga demikian. Sekarang sudah sementara dipersiapkan untuk kirim ke Samarinda dengan jumlah yang sama juga. Nanti menyusul Banjarmasin, Pontianak, Kendal, Batam, dan Sulawesi Selatan. Oke, Bapak, apakah ada persyaratan khusus begitu permintaan dari daerah-daerah tersebut? Misalnya sapinya harus dengan berat begini, berapa ton begitu, Bapak? Iya, memang ada standar kita. Standarnya apa saja, Bapak? Badan. Berat badan. Minimum 275. Oh, per ekornya ini ya? Per ekornya. Nah, terus yang kedua, kapal seperti tol laut. Ini kan tol laut kan kapal khusus untuk ternak gitu. Itu kapasitas maksimum 550. Biasanya kita kirim terus 550 ekor. Oke. Yang dikirim. Berarti 550 ini bukan berdasarkan permintaan tetapi berdasarkan kapasitas kapal muat untuk ternak tersebut, Bapak. Atau seperti dua-duanya Bu, dua-duanya Bu Lili. Jadi berdasarkan permintaan, ya ini yang saya katakan tadi, permintaan cukup tinggi, animonya sangat tinggi dari berbagai daerah di tanah air, apalagi yang terkait dengan momen-momen hari raya keagamaan seperti ini, itu sangat tinggi. Terus yang kedua, permintaan ini kan nanti kita yang dikirim sesuai dengan daya tampung kapal. Misalnya kalau tol laut itu maksimum 550. Terus kalau kapal lainnya selain tol laut ada juga yang kargo kapal-kapal lainnya. Begitu. Nah itu juga kita sesuai dengan kapasitas kapalnya. Itu yang namanya animal welfare, kesejahteraan hewan. Jangan sampai habis muat hewannya stres di kapal gitu karena persesakan dan sebagainya gitu. Oke, jadi senyaman mungkin dalam perjalanan begitu ya? Iya, harus kita ciptakan nyaman, rasa nyaman. Oke, biar berangkatnya segar, tiba juga segar ya, diterima sapi dalam keadaan segar begitu Bapak ya? Iya, benar Bu Leli. Ya. Baik, Bapak, ini tahun ini 550-an ekor begitu ya dikirim. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah permintaannya juga nominal yang sama begitu Bapak? Iya, ini kan kalau 550 itu kan baru shipment pertama. Nanti kalau kita kirim lagi itu akan terjadi, akan berlanjut dengan shipment kedua, ketiga. Kan tol laut kita kan ada 4. Nanti yang
siap mengangkut, belum yang kargo gitu. Tapi kalau kita lihat tren 2022 itu peningkatan yang sangat signifikan. Sejak 2022 itu sampai, ya? Iya, hampir mencapai 100.000 ekor itu yang dikirim gitu. Sampai akhir 2022 kemarin. Nah, tahun ini ada kecenderungan juga meningkat. Nah, peningkatan itu kan pada hari-hari raya besar keagamaan itu nanti terutama Idul Adha nanti bulan Ramadan seperti sekarang. Nah, ini ada kecenderungan meningkat karena tadi NTT itu kan tinggal satu-satunya produk provinsi termasuk ternak nasional yang masih dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku. Sedangkan 5 lainnya sudah tertular. Kalau sudah tertular, itu untuk mendistribusikan ke daerah lain itu persyaratannya sangat ketat. Tidak seleluasa yang kita dari NTT yang mengirim ke sana. Makanya daerah-daerah itu lebih percaya mengambil ternak dari NTT karena tadi statusnya, kesehatan hewannya di samping kualitas sapinya itu sendiri. Berarti ini boleh dikatakan sapi yang dikirim ini untuk kelas berapa ini? Tipe berapa? Kategori berapa Bapak yang dimiliki oleh masyarakat NTT? Sebenarnya itu saya lihat sudah kategorinya. Kelas A begitu? Oh, 1 ya? Ya, ini tadi Bapak sempat singgung ya bahwa ada beberapa wilayah yang sudah masuk dalam kategori terinfeksi begitu ya, virus kuku, mulut dan kuku begitu ya untuk sapi begitu, ternak sapi ya Bapak ya? Nah, NTT ini masih bebas begitu ya? Iya. Nah, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang NTT begitu ya, agar penyakit ini tidak masuk ke NTT begitu? Apa yang sudah dilakukan antisipasi begitu Bapak? Iya, jadi memang kita yang paling utama itu adalah pengawasan yang sangat ketat. Yang kedua, yang paling utama itu adalah penguatan regulasi. Jadi sejak mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada awal Mei 2022, itu kita sudah langsung mengambil satu kebijakan untuk memperketat tidak boleh masuk hewan ataupun produk ikutan yang berpotensi membawa virus itu. Itu kita tutup semua pelabuhan laut, pelabuhan udara termasuk LBM. Ada kebijakan, salah satu adalah instruksi gubernur, salah satunya. Baik, jadi 550 ini untuk kloter pertama sudah dikirim begitu Bapak? Sudah berangkat kemarin tanggal 14, kemungkinan tiba tanggal 20 atau tanggal 21 Maret 2023 tiba Tanjung Priok, nanti langsung dijemput oleh Pak Menteri Pertanian kita, Pak Profesor Syahrul Yassin Limpo dan pejabat Gubernur DKI tanggal 20 atau tanggal 21. Setelah tiba di Tanjung Priok. Dan kloter kedua akan menyusul, ini diperkirakan kapan dan apakah kapasitas atau pasokan sapi di NTT ini bisa mencukupi begitu permintaan? Iya, kalau saya lihat kita kan termasuk salah satu pemasok ternak nasional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, populasi yang akan bisa dikategorikan cukup tinggi. Jadi kalau permintaan seperti ini, saya optimis masih bisa terpenuhi itu. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada kendala, apalagi tahun 2020 yang sangat tinggi hampir mencapai 100.000 ekor, itu juga bisa kita penuhi. Nah, melihat tren peningkatan ini, apakah 2023 ini bisa sama begitu ya jumlah permintaan untuk sapi ke daerah-daerah lain begitu Bapak? Apakah bisa mencapai di angka yang sama begitu atau bahkan lebih? Kalau saya prediksi kemungkinan lebih. Lebih ya? Lebihnya kenapa? Karena kita udah pengiriman itu dalam jumlah yang banyak sejak awal Januari 2023 itu trennya udah meningkat. Kalau tahun lalu meningkatnya setelah wabah PMK gitu ya, bulan Mei. Tapi sebelumnya tidak terlalu tinggi pengirimannya. Tapi sekarang kelihatannya sepanjang tahun itu akan mengalami peningkatan. Di luar hari-hari raya
keagamaan juga, itu peningkatan tetap stabil dalam jumlah yang sangat tinggi. Ya. Oke, untuk bibit sendiri NTT mendapatkan pasokan bibit dari mana ini Pak Dokter? Ya, itu sebenarnya bibitnya tidak ada yang masuk dari luar, karena kita udah tutup NTT masuknya ternak bibit ataupun produknya dari luar, tidak boleh masuk. Karena tadi kita jaga murni NTT ini dari NTT begitu ya? Tertular virus PMK. Jadi bibit yang ada di wilayah kita itulah yang dikembangkan. Jadi kalau bibit itu kan kita tidak keluarkan, misalnya betina produktif, itu tidak ada kebijakan yang membolehkan keluar. Jadi betina produktif itu tetap ada di wilayah kita. Itulah nanti yang menjadi pabrik yang melipat gandakan populasi gitu ya Bu. Oke, baik Pak Julius Sumbu, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan permintaan begitu ya, pengiriman sapi dari NTT ke daerah-daerah luar ini semakin meningkat begitu ya dari tahun ke tahun. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu Lili, terima kasih untuk pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini.